Kasih setiamu Tuhan takkan pernah berhenti, walaupun telah jauh ku berjalan, lenyap di telan dunia. Sembilan 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Selamat sore untuk semua yang masih setia dengar RRI sampai dengan saat ini. Ya, dipancarkan dari kawasan Jalan Cendrawasih nomor 10 Padangan Tekukur Kabupaten Alor. Sore ini saya Meki Daka kembali akan menemani teman-teman semuanya di Sore Ceria. Nah, namanya juga Sore Ceria. Jadi kalau misalnya kamu saat ini lagi punya masalah, ya dengari aja biar kamu ceria. Oke, di studio sudah ada narasumber kita yang hadir tentunya sore hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf juga ya untuk pendengar semuanya, karena tadi ada sedikit gangguan teknis ya, ada pemadaman di sekitar sini sehingga waktu kita kepotong kurang lebih 30 menit ya. Ini memang waktu yang tidak singkat ya, panjang sekali, kepotong sangat banyak. Tapi puji Tuhan kami bisa kembali mengudara dan akan menemani semuanya sore hari ini. Nah, sore hari ini kita akan berbincang ini dengan juara 1 cipta lagu dan juara 2 gitar solo tingkat SMK Santo Yosep Kalabahi ya. Namanya Tanti Mariani Kase. Kita sapa. Halo, selamat sore. Sore. Oke, apa kabar? Baik. Baik, ya semangat sedikit toh. Nah, di sebelahnya juga ada ya guru pengelola media sekolah, ada Pak Markus Kari SPD. Selamat sore, Pak Guru. Selamat sore. Kabar baik, Joko? Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Siap. Ya, kalau misalnya kabar kurang bagus, mungkin pisin ya. Jadi kita lebih santai, untuk berbagi inspirasi dengan teman-teman semua ya. Nah, ini ternyata Tanti ini tadi punya banyak kesibukan ternyata ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini juga Pak Guru. Luar biasa sekali. Nah, kita langsung ya. Ini saat ini kesibukannya apa saja, Tanti? Ada paduan suara, ada persiapan untuk paduan suara bes untuk 10 November. Oh, Hari Pahlawan. Iya, Hari Pahlawan. Oke, itu lomba atau mengisi acara? Tanggungan. Oh, tanggungan. Oke. Nah, tapi kita tidak akan bicara soal itu ya. Saya masih fokus ke juara 1 nih. Ini yang juara 1 ini cipta lagu ini. Nah, ini lombanya tingkat apa? Ya, kemarin diikuti. SMA Katolik Santo Yos. Oh, di sekolah saja. Di sekolah. Oke. Ini cipta lagu. Lagu apa yang dicipta? Lagu rohani judul Oh Tuhanku. Oh Tuhanku. Ya. Itu betul-betul pikir sendiri atau memang ada? Oh, kalau cipta lagu sendiri pertama kali juga, jadi ada bantuan dari Gil Verdona, Bapak Tony Puling. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya turunan dari bapak atau mama cipta lagu ini sebelumnya, keluarga? Atau memang tiba-tiba muncul? Iya, ini juga pertama kali, tidak dalam menyangka keluarga juga bisa. Wah, Bapak dan Mama Jamaro ini sebenarnya anak talenta begitu Bapak. Jadi jangan Bapak bilang, kenapa son ikut dan Bapak sah? Oke ya. Nah, dan juara 2 gitar solo. Ini juga main gitar Tanti. Iya. Biasa dipanggil Tanti, betul? Tanti. Iya, Tanti. Oke, takutnya biasa dipanggil Mary atau Ani atau Maria kan begitu kan? Tanti Mariani kan, atau mungkin Ti. Ya. Oke. Ini lomba yang sama, juara 2 gitar solo ini. Bagaimana? Juara 2 gitar ini juga sama di itu atau juara 2-nya ini? Tingkat sekolah juga. Tingkat sekolah juga. Ya. Bukan pisah sambil nyanyi sambil main gitar, bukan begitu? Bukan. Tidak. Oh ya, oke ya. Nah, kalau Pak Guru ya, ini Pak Guru melihat potensi di Tanti ini seperti apa? Kemarin kan juara 1 lomba cipta lagu, terus akhirnya juara 2 gitar solo. Pak Guru melihatnya seperti apa, Pak Guru? Oke, baik, terima kasih RRI Stasiun Produksi Alor. Oke. Memang untuk dari sekolah Santo Yosep Kalabahi sendiri
melihat potensi dari Tanti sendiri, ya bukan hanya dari Tanti tapi semua peserta didik. Tapi khusus untuk secara pribadi dan juga pengelola media sekolah, saya melihat Tanti ini memang anak yang begitu sangat enjoy, sangat intinya cepat sekali merespon dengan guru-guru dan sekolah saat memberikan ruang, mereka cepat sekali. Nah, satu lagi selain Tanti juara ini, Tanti juga mereka di sekolah juga ada terlibat dalam satu grup band. Grup band. Mereka punya semacam band namanya musik. Jadi ketika ada vokal solo apa gitu, mereka yang menjadi pemain musik di situ. Pantas juara. Jadi Tanti saya melihat memang ada potensi bakat yang luar biasa yang khususnya di alat musik. Jadi yang selama kami melihat Tanti ini, dia di bass basis ya, tapi tiba-tiba kok langsung gitar solo juga bisa begitu, gitar. Dia memang kita di sekolah ada beberapa anak-anak termasuk Tanti juga, bukan hanya satu alat musik saja, tapi ada beberapa alat musik yang bisa juga mainkan juga. Tanti di rumah makan apa, Tanti? Boleh tahu setiap hari makan apa? Iya, karena talentanya luar biasa sekali ya, hampir semua. Saya sendiri mungkin yang saya tahu apa kira-kira ya kalau alat musik. Apa ya? Mungkin cuman gitar kunci A, C sama G itu aja mungkin ya. Selain itu nol ya, tapi Tanti luar biasa sekali. Nah, lagi-lagi saya kembali. Ini kan tadi soal cipta lagu kan, tapi juga sekarang masalah main musik. Ini apakah ada keluarga yang memang juga tahu main musik, Tanti? Oke, jadi di keluarga itu mama punya nenek juga bisa main beberapa alat musik seperti harmonika. Terus opa juga bisa main gitar. Pantas. Nah, kalau ini masuk akal nih. Ini diterima karena keluarga ada kan. Tapi kalau cipta lagu Samson ada tuh yang bahaya itu. Ya. Oke. Ini pertama kali cipta lagu untuk lomba cipta lagu atau yang kesekian kali? Pertama kali juga. Nah, sementara untuk Tanti sendiri, ini cita-citanya ingin jadi apa, Tanti? Cita-cita. Kalau apa? Tahu kan cita-cita kan kita bisa ya, kalaupun tidak pun ya setidaknya kan kita punya impian kan begitu. Mau jadi apa kira-kira? Musisi? Saya sendiri mau jadi guru seni budaya juga. Guru seni budaya ya, nyambung ya. Saya pikir mau jadi tentara, tidak nyambung. Musik. Tidak nyambung nanti ya. Jadi kalau itu bisa ya. Nah, sebelumnya juga pernah mungkin ada tawaran untuk mengikuti lomba di mana begitu, atau memang ini belum pernah untuk mengikuti lomba? Kalau lomba gitar itu pernah? Di SMP kita ikut lomba gitar FLS 2N. Itu kan dalam bentuk video, pembuatan video terus dikirim. Ya, jadi kayak kaget juga bisa ikut yang langsung menghadap dewan juri. Gugup waktu itu. Cukup gugup. Terus bagaimana perasaannya ketika dengar juara 2 begitu? Tidak percaya dan sangat-sangat bersyukur. Tapi harus percaya, itu betul itu. Keren. Nah, kalau Tanti sendiri ada berapa bersaudara? Saya anak tunggal. Anak tunggal? Ya. Baiklah. Nah, kalau di sekolah juga bergabung di band sekolah itu ya? Iya. Band sekolah. Nah, itu di apa? Ajar juga oleh guru di sekolah atau seperti apa, Pak Guru? Mungkin bisa dijawab. Band sekolah ini? Ya, jadi kita di sekolah juga memang ada dari pihak sekolah juga menyiapkan kita sumber daya manusia, guru-guru yang memang sangat luar biasa. Ada Pak Guru Pak Randi, guru seni budaya, kemudian Ibu Helmi, guru seni budaya, dan Bapak Ibu guru lain tidak kalah penting juga. Pantas. Dan mungkin saya kembali sedikit terkait dengan prestasi yang diraih Tanti ini. Memang tingkat SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi dalam kegiatan tahunan yang diselenggarakan sekolah, yakni bulan bahasa. Bulan bahasa yang diselenggarakan kemarin. Dari bulan bahasa itu ada kurang lebih 20
perlombaan. Salah satunya gitar solo yang diraih dan oleh Tanti dan juga cipta lagu. Dan ada beberapa perlombaan-perlombaan lain. Jadi kita di sekolah juga ya sumber daya manusia dalam ini guru-guru juga disiapkan untuk anak-anak. Tetapi kita juga membuka ruang bagi anak-anak, bukan hanya di sekolah saja. Jadi kita selalu sampaikan bahwa ya pembelajaran walaupun di kelas itu kan hanya sekian beberapa jam saja. Jadi kalau keluar, biasa kalau ada kegiatan ekstrakurikuler sore, biasa mereka datang cari kalau ada guru-guru, bukan hanya musik saja, bukan hanya lagu saja, tapi minat bakat yang lain juga kita siapkan untuk anak-anak. Ya pantas ya kalau memang di situ banyak guru-guru yang saya katakan punya potensi, tentunya anak-anak yang ada di situ juga termasuk ya akan bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa juga di situ ya. Nah, satu lagi nih untuk teman-teman yang ada di taruhlah di Santo Yosef semua ya, di SMK Santo Yosef ini ya. Nah, ini memang pernahkah juga tampil di luar-luar selain Tanti? Mungkin ada juga pernah tampil di mana-mana begitu? Iya. Ya, karena saya karena dari kan tadi disampaikan kalau guru-guru itu bukan hanya gitar solo dan cipta lagu saja. Nah, gitar solo juga tahun kemarin juga kita sampai tingkat provinsi ya, dan mungkin sampai tingkat nasional juga. Nah, khusus yang teman-teman yang lain itu, teman-teman Tanti yang lain, dalam waktu bersamaan itu di Hari Sumpah Pemuda kemarin juga Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Spora Kabupaten Alor juga ada melaksanakan perlombaan pidato dan stand up comedy antar sekolah se-Kecamatan Teluk Mutiara dalam kota. Dalam kota saja. Dan puji Tuhan dari kegiatan itu kami SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi mengirim 3 peserta, 2 peserta lomba pidato dan 1 peserta lomba stand up comedy, dan puji Tuhan saya sendiri sebagai guru pendamping untuk ya, jadi untuk pidato dan stand up kami 1 siswa dapat juara 3 dan stand up comedy juara 1. Jadi sekalian mendampingi atau juga melatih? Ya, sambil dari awal membimbing, dari membuat bersama mereka membuat teks, terus kita sebagai guru pendamping ada beberapa masukan yang saya memberi, kemudian melatih gaya bahasa, intonasi, kemudian gerak-gerik dan sebagainya, kemudian sampai kepada perlombaan begitu. Termasuk kemarin Tanti juga. Kalau Tanti kemarin memang antar kelas. Antar kelas. Memang tingkat SMA Bulan Bahasa kemarin antar kelas. Jadi kalau Tanti ya ada guru pendamping atau wali kelas sendiri yang langsung menangani. Siap. Nah, kalau Tanti sendiri ini sekarang dulu di kelas berapa? Kelas 10, kelas 1. Kelas 1. Berarti bisa dong ya. Kalau kenapa saya bilang bisa? Kalau kemarin kan teman-teman yang lain kan sudah lomba gitar solo sampai ke Kupang lah, ya kan? Nah, berarti kan masih ada peluang untuk sampai ke sana juga kan. Nah, ini kan juga hal yang tidak salah kalau misalnya menjadi mimpi kita kan begitu ya, karena melihat potensi dari Tanti sendiri ini bisa saja, bukan berarti tidak mungkin ya, bisa saja sampai ke sana. Nah, kalau di Santo Yosef sendiri itu ada jurusan juga kah di sekolah? Bagaimana? Tanti jurusan. Ya, Tanti sendiri jurusan apa kalau untuk sekarang kita tersisa 1 kelas yang mempunyai jurusan kelas 12 karena dia masih menggunakan pembelajaran kurikulum K13. Sehingga ada jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan Bahasa dan Budaya. Tapi untuk kelas 10 dan 11 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi tidak ada lagi namanya jurusan-jurusan. Yang ada hanya kelas moving namanya. Kelas moving, kelas di mana kelas itu ada 1 mata pelajaran lanjutan. Contoh di kelas 10 ada mata pelajaran matematika umum. Kemudian naik kelas 11 ada mata pelajaran matematika wajib, matematika minat, dan matematika lanjutan. Dan di matematika lanjutan itu mata pelajaran pilihan. Jadi semacam kelas moving, kelas pilihan yang ketika anak-anak peserta didik yang mau melanjutkan contoh seperti dokter misalkan, apoteker yang berkaitan cita-citanya yang berkaitan dengan hitung-menghitung, pasti dia akan ambil matematika lanjutan. Mantap ya. Nah,
kalau saya kembali ya ke prestasi yang apa yang sudah diraih oleh Tati sendiri ya. Nah, ini kalau saya sih persiapannya ini butuh waktu ya, mungkin seperti itu karena cipta lagu dan juga kemarin ikut dapat juara 2 gitar solo. Nah, itu cara pembagian waktunya seperti apa Tanti ketika itu sampai akhirnya juara? Karena kan itu kan kotong mau pi menyanyi, kok mau main gitar, kok mau pisah sekolah kan begitu. Nah, itu seperti apa cara? Apalagi tugas dari guru. Tugas ya? dari guru lagi. Nah, bagaimana itu cara pembagian waktunya? Setengah mati kosong dia begitu. Oke, saya cerita sedikit. Oke, silahkan. Oke, jadi yang untuk persiapan kan ada lomba itu, lomba gitar solo duluan daripada lomba cipta lagu. Oke. Jadi selama berapa minggu yang Pak Guru sudah sampaikan kepada saya untuk bersiap untuk lomba gitar solo, itu karena takut baru pertama kali lomba menghadap dengan juri. Jadi betul-betul saya kasih banyak waktu untuk latihan begitu. Jadi di situ sempat lupa juga kalau ada lomba untuk cipta lagu. Jadi dalam 1 minggu itu mungkin pakai hanya untuk gitar. Itu juga saya bagi waktu untuk sekolah punya juga. Ada PR-PR dari guru sebelum bulan bahasa ini. Itu saya kerja. Setelah itu setiap ada waktu kosong saya latihan lewat YouTube begitu. Jadi saat saya latihan, saya merasa kayaknya saya harus memberikan yang terbaik karena mungkin baru pertama kali masuk sekolah, tapi maksudnya baru kelas 1, tapi saya harus menunjukkan bahwa saya juga bisa dengan kakak-kakak yang lain. Jadi setelah lomba gitar solo habis itu sempat lupa kalau ada cipta lagu. Jadi saya merasa kayak sudah habis beban begitu. Sampai lupa sehingga tidak berpikir untuk membuat lagu. Sedangkan 1 hari lagi akan ikut lomba cipta lagu. Nah, dengan itu saya cari bantuan begitu ke teman-teman. Jangan sampai ada yang bisa bantu untuk cipta lagu. Jadi saya berpikir coba naik dulu yang ada, coba naik di rumah Bapak Tony Puling untuk coba minta Bapak untuk membantu saya. Jadi saat saya naik, Bapak bilang saya bisa bantu. Jadi di situ Bapak mulai membantu saya sampai jadilah lagu itu. Dan akhirnya saya bisa mementaskan di atas panggung. Dan itu sangat-sangat saya bersyukur sekali. Tuhan Yesus baik, sudah mengirimkan orang baik. Iya. Bapak yang hebat. Oke. Nah, kalau dengan pelatih, saya katakan seperti Bapak Tony Puling. Itu hubungannya apa sebenarnya? Guru kah atau? Tidak, itu ada teman Bapak gitu. Teman dekat saya, bapaknya yang bisa membantu. Jadi tapi itu luar biasa sekali loh, karena kan tidak mudah kita harus play om. Bisa tolong ini kan begitu kan, kita bisa kosong kan kita pikir begitu toh. Jadi itu kan pasti juga beban tersendiri, tapi luar biasa. Nah, itu yang lagu. Jadi berarti 1 hari saja latihan. Iya. Itu juga pulang sekolah dulu. Pulang sekolah itu sampai jam, kalau tidak salah 11, karena itu ada persiapan untuk lomba yang lain juga dengan teman-teman. Jadi jadi setelah pulang sekolah dulu baru saya lanjut ke rumah Bapak Tony. Nah, itu saat jam 4 sudah harus kumpul di sekolah lagi untuk ikut lomba. Saya bisa membayangkan betapa ribetnya. Tapi ya karena kerja keras dan akhirnya memang mendapatkan hasil yang memuaskan juga ya. Hadiah masih ada kok. Ada. Maksudnya dia uang. Kalau masih ada foto merapat. Nah, kalau untuk lomba gitar solo itu yang dinilai itu apa saja? Apa kita tampil dengan membawakan lagu kah, atau menunjukkan skill saja kah, atau seperti apa? Kalau gitar solo sendiri, saya lihat dalam kertas yang formulir dibagikan oleh Pak Guru itu, yang dinilai dari gitar solo yang saya ingat itu kesenambungan antara melodi dan
dan kunci atau harmoni begitu. Oh iya, oke. Berarti kita cuman sekedar melodi sama itu main kuncinya atau juga bisa bernyanyi? Karena kalau gitar solo itu melodinya yang jadi yang dinilai ya, yang lebih menonjol kira-kira begitu. Oke, jadi berarti bisa juga. Bisa. Oke, mantap. Orang tua luar biasa ya. Saya juga ikut bangga. Oke, luar biasa. Nah, coba sedikit saja bisa tidak lagu yang diciptakan itu mungkin satu bait dinyanyikan, masih ingat kosonde atau lupa? Sedikit saja. Oke, bisa? Oke. Bagaimana? Coba. Minta maaf mungkin sedikit ada lika-liku Iya, suara. tidak masalah. Soalnya kita kan pilek. ini bukan lomba. Oh jadi iya. Sikat saja. Oke. Kasih setiamu Tuhan takkan pernah berhenti, walaupun telah jauh ku berjalan, lenyap di telan dunia. Kau sapaku dalam diam, buatku tersentak memandangmu. Yeay, keren. Ya, oke. Kata-katanya juga menyentuh ya. Oke, kata-katanya menyentuh, lagunya bagus ya. Saya curiga ya, cuma curiga ya. Ini curiga, jangan diambil ya. Yang nonton juga jangan diambil. Saya curiga saja ya. Ini juri terpesona dengan kata-katanya, bukan dengan adanya ya. Iya, kata-katanya keren sekali ya. Oke. Nah, setelah ini ada punya niat untuk menciptakan lagu sendiri? Pokoknya saya harus sendiri. Pokoknya bikin lagu. Puji Tuhan, karena latihan dengan Bapak Tony, saya punya kemauan untuk buat lagu sendiri walaupun dengan keterbatasan saya dalam kosakata. Tapi saya percaya pasti saya bisa. Oke, lagu rohani, lagu pop Indonesia atau lagu Ambon? Rohani dong. Rohani ya. Berarti kira lagu apa? Lagunya Justin ya, dikasih lagi. Oke, luar biasa. Nah, mungkin karena setiap orang yang punya talenta itu kan biasanya mungkin juga dipublish ya. Punya IG kah, punya TikTok kah, atau akun apa lagi yang biasanya dipakai? Oke, saya sendiri tidak biasa. Mama. Ya, kalau kita di sekolah sendiri di SMA Katolik Santo Sekolah Baik, itu punya beberapa platform media sosial, termasuk kebetulan saya sebagai pengelola sendiri. Nah, itu dia. Kita ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook, fanpage dan sebagainya. Jadi memang dari pertama kali saya masuk, kemudian mendapatkan tugas dari Romo Kepala Sekolah untuk membuat website, dan saya menciptakan semua itu. Dan memang di situ itulah ruang bagi anak-anak untuk berekspresi di situ. Sehingga memang setiap kali kegiatan itu terus dipublish, kita publish. Kebetulan kemarin juga ada tarian, kemudian ada futsal dan sebagainya, itu kita publish. Kemudian ada puisi juga termasuk, ada kita publish juga. Memang tapi di kita sekolah juga memang ya kita juga tidak bisa pungkiri ya, untuk media sosial ini memang orang yang membutuhkan sumber daya manusia yang memang bisa mengelola dengan baik begitu. Sehingga memang keterbatasan, karena kita baru kurang lebih 1 tahun lebih. Memang kita rencana untuk melibatkan anak-anak, sehingga mereka juga mengelola media sekolah yang ada. Tapi dengan catatan ya, kegiatan-kegiatan yang positif lah yang kita publikasi. Jadi untuk khusus kegiatan bulan bahasa kemarin, dari kurang lebih 20 mata lomba, itu memang tidak semua kita
rekam begitu. Iya, betul. Tidak semua kita rekam, sehingga Tanti dan teman-teman yang lain di bagian lain itu memang tidak terekam. Walaupun mungkin ada beberapa teman-temannya yang rekam, tapi itu dari saya sendiri belum tahu. Tapi kalau misalnya saya tahu, memang kita akan publikasi. Oke. Nah, apalah gunanya media sosial kalau tanpa follower? Mungkin bisa juga Pak Guru, mumpung di kesempatan ini, bisa juga YouTube-nya apa bisa disampaikan, atau mungkin TikTok-nya atau IG-nya atau apa bisa disampaikan, sehingga kan nanti banyak orang yang akhirnya tahu, jadi mereka bisa mengikuti perkembangan. Baik, terima kasih. Kita di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai memiliki media sekolah, ada 6 platform media. Ada 6 platform media. Minta maaf ya, ada 6. Pertama ada Facebook. Facebook itu ada 2. Ada Facebook Semasip Kalabahi. Kemudian ada yang satu nama fanpage atau halaman Facebook itu Semasip News. Kemudian ada website. Website itu websitenya itu namanya semasipnews.com. Kemudian YouTube, ada YouTube namanya Semasip Kalabai. Itu puji Tuhan kurang lebih belum sampai 2 tahun, followersnya sudah, subscribernya sudah 1.500-an. Lumayan lah ya itu. Kemudian Twitter Semasip Kalabahi, Instagram Semasip Kalabahi, TikTok juga Semasip Kalabahi. Sama ya? Ya, Semasip, namanya sama semua. Sama semua. Hanya Facebook, halaman Facebook yang Semasip News, dan websitenya yang semasipnews.com. Kalau yang platform yang lain itu Semasip Kalabai. Semuanya ya. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin penasaran, mau tahu kira-kira tadi Pak Guru betul ke sana, cari tahu langsung ya. Ada IG-nya, ada semuanya di situ. Jadi tinggal tahu, dan mungkin kamu punya keluarga yang ada di situ ataupun anak sekolah di situ, bisa ya mengikuti perkembangan, sehingga nanti misalnya ya di tahun ajaran baru jangan ragu untuk sekolahkan anak itu kan juga bisa, karena kan Bu juga anak-anak bisa tampil mengembangkan potensi yang ada ya. Tapi sebenarnya saya harus mengakhiri perbincangan ini ya. Walaupun ini masih panas sebenarnya, saya masih ingin mencari tahu lebih banyak lagi. Tapi ini kita punya waktu yang sangat sedikit ya. Jadi nanti kita jadwalkan lagi ya. Kalau misalnya ada waktu, kita jadwalkan lagi. Kita ketemu lagi ya. Selagi masih ada RRI di sini, pasti akan datang lagi ke sini. Jadi jangan takut ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini, Pak Markus. Terima kasih. Juga untuk Tanti, terima kasih. Sukses terus. Pokoknya terus berkarya, kasih yang terbaik. Ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan Sore Ceria. Nanti setelah ini ada Kiprah Indonesia ya. Jadi tetap pantengin terus 97,2 MHz RRI Stasiun Produksi Alor. Saya akhiri Sore Ceria kali ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bye-bye.